Bapa, di dalam nama Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Maka malam ini kami boleh berkata, kami angkat hati dan tangan kami. Kami mengucap syukur, sebab Engkau baik bagi kami. Lanjutkan kasih karunia-Mu, lanjutkan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangannya yang lebih mantap. Amin. Shalom. Kurang mantap semuanya, shalom. Amin. Sebelum duduk bilang sama 5.000 orang, bilang grace to you. Amin. Grace to you. Grace to you. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mulai ganti kata GBU dengan GTU. Grace to you. Kasih karunia, kemurahan, dan damai sejahtera menyertai saudara semua. Halo. Amin. Saya mungkin belum khotbah di Baros untuk ibadah minggu tentang Grace to you, tapi saya sudah khotbah di PTC. Nanti hari Minggu saya mau khotbah jam 10. Grace to you. Tapi malam ini saya mau ngajak saudara dengan satu tema. Yuk sama-sama baca. Wah, mintalah yang besar. Sebelum saya lanjut, saya minta Sela ke sini, saya beri hadiah. Tepuk tangan dong. Ini jemaat paling semangat hari ini, makanya saya kasih. Ibadah 6:30 malam, dia dari 6:30 pagi udah di sini. Hadiahnya ini apa namanya? Tumbler. Ini juga untuk Bapak Ibu Saudaraku kalau ke Baros bawa tempat minum. Ya, entah botol. Ngapain di sini? Ya belum, tenang. Entah botol, entah gembes kalau orang Jawa bilang. Ambil minum di situ, free. Kita mengurangi sampah plastik. Demi anak-anak cucu kita nanti supaya Indonesia itu hijau. Amin. Jauh dari sampah-sampah. Kita mulai mengurangi plastik. Amin. Oke. Yaudah, Tuhan memberkati. Buat kamu ya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Ya, bagi saudara yang mau terima hadiah dari saya Kamis depan, datang lebih awal dan nyanyi harus semangat. Kok enggak amin? You know praise. Tulisannya Praise. Praise. Maka saudara dengar baik-baik. Ya, apalagi tim PW ya, Riki dengerin Riki. Praise. P-nya apa? Proclaim. Jadi ketika Anda memuji itu bukan sekedar nyanyi. Loh, tapi proclaim. Bilang sama saya, proklamasi. Ingat ada kuasa ketika kita memuji dengan proklamasi. Amin. R-nya rejoice, ada sukacita. Jadi jangan nyanyinya sukacita tapi saudaraku sukacita. A-nya applause, tepuk tangan. Amin. Yes, I-nya apa? Intimacy, ada keintiman. S-nya singing, nyanyi. E-nya ekspresi. Maka Bapak Ibu lihat kalau saya nyanyi, saya selalu kan, wah kenapa? Itu praise. Daud kalau nyanyi, itu lebih gila dari saudara. Halo? Amin. Yes, makanya mulai hari ini. Halo BFA. Amin, BFA, your church, your home. Nyanyi harus apa? Dengan proclaim. Nyatakanlah lagi keajaiban. Itu sebuah doa. Jadi bukan nyatakanlah lagi. Telongap, nyamuk masuk nanti. Proclaim, bilang sama saya. Amin. R-nya apa? Sukacita. Jadi memuji itu memproklamasikan dengan sukacita. Yes. A-nya apa? Tepuk tangan. I-nya
Ini bangun keintiman bukan hanya di sini tapi di rumah. Mulai. S-nya nyanyi, jadi bukan delongop. Yang lain nyanyi Anda ngeliatin. Enggak, ya amin. Ya, haleluya, salam. Jadi tepuk tangan bukan tepuk paha. Karena banyak pendeta saudaraku nyanyi itu tepuk paha saudaraku. Enggak ada ayatnya, tepuk tangan, amin. E-nya apa? Ekspresi. Jadi mengekspresikan hati kita. Seperti rusa rindu sungaimu. Ekspresi kayak rusa lagi kehausan gimana gitu loh. Ekspresi. Amin. Kalau apa nyanyinya gagah perkasa ekspresikan juga. Oke. Ya itu intermezzo. Oke. Nah saudara kita bersyukur. Kita sudah Tuhan kasih kita gedung dan kita udah bangun. Walaupun baru 50%. Nanti yang ruangan muat 5.000 saya percaya dengan kasih karunia Tuhan selesai. Ya, tapi ini kita sudah prepare persiapan. Pertama, Anda lihat dalam 1 bulan ini beruntun, saudaraku, ya pelarangan atau saudaraku tempat-tempat ibadah Kristen dari Cidahu, kemudian Depok, kemudian mana? Padang, terakhir sekarang Kediri. Kediri, Gereja Kristen Jawa, Wetan. Lagi bangun disuruh berhenti. Saudara, ini bukti bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka Anda lihat gereja banyak di mall. Buka di mall, tapi juga saudaraku mall kalau nggak ada yang beli, berat juga maintenance-nya, operasionalnya. Sekarang saudaraku kunjungan ke mall tidak berbanding lurus dengan yang belanja. Karena ada rombongan rojali, rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat doang. Ada rombongan rohana. Rombongan hanya nanya-nanya doang, ini berapa harganya, ini berapa harganya. Enggak beli-beli. Ya kayak Pak Tatang nih rombongan roh halus. Cuman ngelus-ngelus barang. Ini batik bagus ya, batik bagus enggak pernah dibeli. Apalagi jemaat BFA yang di BTC. Robaidah, rombongan ibadah. Betul enggak? Ya betul kan? Habis ibadah pulang. Pak Tatang kalau ibadah di BTC boro-boro beli. Makan aja lontong bawa bekal. Makanya Robaidah. Nah kalau cuman ibadah lama-lama mall berat. Akhirnya apa? Karena operasional berat banyak mall nanti kolab. Kalau cuman gereja doang di situ mall berat. Betul? Iya saudara. Kita di BTC itu bayar listriknya dengan di sini lebih mahal BTC. Walaupun saudaraku gimana ya, ini lebih murah. Maka puji Tuhan kita ini sosial, makanya murah. Amin. Cuman pesan pemerintah kurangi sampah, makanya saudaraku yang boleh bawa botol plastik cuman pengkhotbah. Ya ini pun saya isi ulang ke sana, Anda bawa itu. Oke, shalom. Saya lebih nyantai karena judulnya mintalah yang besar. Bilang sama kiri kanan kalau minta yang besar. Karena Bapak kita Bapak yang besar. Amin. Mau minta yang besar? Percaya kalau minta Tuhan kasih? Siapa yang percaya lambaikan tangannya? Amin. Ya, haleluya. Iya, minta yang besar. Ya, yang jelas saudara. Ya, yang jelas juga. Saya pernah minta tanah 600 meter, Tuhan aku minta supaya ini jadi rumah ibadah. Ini jadi rumah ibadah. 3 tahun kemudian betul jadi rumah ibadah tapi agama lain. Rupanya, makanya saya ada sampai nangis sama Tuhan. Tuhan masa minta tanah 600 meter aja Tuhan gak kasih. Terlalu kecil kamu minta. Makanya Tuhan kasih sekarang hampir 2 hektar ini. Betul? Iya. Saudara kemarin kapan tuh saya ketemu dengan sarjana apa itu jurusan baru. Pokoknya hitungannya dia pinter. Saya bilang gini sama sarjana, anak muda saudara, anaknya pendeta Ferry Lim, lulusan ITS Surabaya. Dia lihat, Om itu tanah berapa meter yang di belakang? 4.000 sekian meter. Buat apa Om? Parkir. Parkir mobil, iya. Mobil ukurannya berapa Om? Sekian sama sekian, tolong hitung ada bisa berapa mobil sama ini. Di total sama dia saudaraku, ini dan itu basement, depan, belakang, itu bisa 1.350 mobil. Hitungannya dia. Makanya Bapak Ibu Anda lihat gereja mana di Jawa Barat yang parkirnya begitu luas. Saudara mau parkir di belakang, di depan,
Amin. Mau parkir di Sate Marangi boleh, saudaraku. Luar biasa. Amin. Yes. Ayo semangat, mintalah yang besar. Amin. Ya, amin. Kurang mantap, aminnya amin. Kalau yang minta yang kecil-kecil itu apa? Pengamen. Bagi om, cepek om. Zaman dulu Pak Oga cepek, enggak ada pengamen minta om. 1 juta om, enggak ada. Maka mintalah yang besar. Oke. Yohanes pasal 14, ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga, baca yang keras. Bahkan, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuh, Anda percaya pada Tuhan? Engkau akan melakukan pekerjaan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan yang lebih besar. Amin. Berikutnya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuh, kalau kamu minta dalam namaku, kata Tuhan. Jadi kalau minta harus dalam nama Yesus. Makanya kalau berdoa jangan, Tuhan berkati aku, amin. Jangan. Doa makan pun harus dalam nama Yesus. Amin. Kalau doa makan pimpin gaya Pak Agung. Dalam nama Yesus semua yang lapar berkata, amin. Gitu. Harus dalam nama Yesus. Kan lapar kan kalau mau makan. Supaya enak makannya. Amin. Mau sekolah, mau ngapain dalam nama. Sebab apa saudaraku? Itu nama yang membungkus saudara. Itu nama yang punya kuasa. Amin. Setan takut pada nama Yesus. Yes, oke. Jadi kalau kamu minta harus dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya. Tuh. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, kata Yesus. Mintalah yang besar. Pak, Bu, dengerin. Ya. Waktu ngajuin izin gedung ini izin gedung muat 5.000 orang. Saya mau kasih tahu. Bangun dengan IMB muat 100 orang IMB gereja itu susah. Di Jawa Barat itu enggak gampang. Betul Pak? Betul? Betul? 10 tahun teman saya seorang pendeta perwakilan Kristen di FKUB Cimahi. Saudaraku 10 tahun enggak mengeluarkan IMB gereja kota ini. Susah. Nah saya mikir bangun untuk 100 susah, untuk 200 susah, sama-sama susah. Kenapa enggak gede sekalian? Amin. Mintalah yang besar. Saya ngomong sebagai orang yang sudah minta dan Tuhan lakuin. Sekarang saya mau minta yang lebih besar lagi. Ini bukan gereja terakhir yang Tuhan izinkan bangun lewat saya. Nanti ke depan bangun lagi di Bandung. Saya punya ruko di Jalan Ahmad Yani, saya jual belum laku-laku saudara. Di belakangnya ada 4.000 meter gudang. Saya udah ketemu sama pemiliknya. Siapa tahu saudaraku tanah 4.000 meter di belakang itu dikasih ke saya saudaraku. Dalam nama Yesus gak ada yang mustahil. Amin. Ya betul? Kalau iya ruko itu untuk jalan masuk, bikin gereja lagi nanti. Kalau ini jadi sana saudaraku. Ya mintalah yang besar. Katakan amin. Haleluya. Oke, ayat berikutnya saudara. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku. Baca sama-sama. Amin. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya. Maksudnya minta yang besar apa? Nih dengerin. Pak Novian, saudaraku, ini sahabat saya, saudaraku. Ya, dalam suka dan duka, saudara ya. Mendukung saya secara moral, saudaraku. Kadang-kadang gerogoti material, saudaraku. Enggak, bercanda. Mana Pak Novian? Mana dia? Hah? Oh itu di belakang. Saudara, dia lagi sakit. Saya bilang selalu sama dia beri semangat. Pak, temenin saya, panjang umurmu. Jangan mati sekarang, saya bilang begitu. Loh betul gak Kang? Saya ngomong gitu kan? Iya. Saudara kan apa? Dari kemarin-kemarin saudara gulanya tinggi naik. Saya panggil anaknya, saya bilang, rawat papamu. Saya bilang gini, minta yang besar itu apa Pak Novian dan juga teman-teman jemaat yang lain.
engkau yang sakit, yang online, jangan hanya minta kesembuhan. Kalau minta kesembuhan itu wajar. Tapi selain kesembuhan, mintalah panjang umur juga. Setelah sembuh, panjang umur juga. Itu minta besar. Saya berikan challenge, tantangan buat saudara malam ini. Nanti kita akan lanjut dengan doa. Minta sama Tuhan. Dia Bapamu yang baik. Amin. Ingat baik-baik saudaraku, roti itu untuk anak. Remah-remah itu untuk orang lain. Saudara jangan minta remah-remah. Tuhan sedikit remah-remah cukup. No, kamu terlalu merendahkan dirimu. Kamu bukan perempuan Sirofenisia. Kamu anak. Dan anak untuk bagiannya apa? Roti. Dan roti itu bicara apa? Kesembuhan. Mintalah yang besar. Berarti apa? Pak Novian dan teman-teman yang lain yang mungkin hari ini sakit. Bukan hanya sekedar Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, aku sembuh oleh pilur-Mu dan aku minta panjang umur. Maka katakan, ayo gimana kabarnya? Dengan iman, sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Minta yang besar. Anda yang sedang minta pekerjaan, dengar baik-baik. Kalau minta pekerjaan itu biasa, kecil. Kalau minta pekerjaan, mintalah yang besar. Contohnya apa? Tuhan, aku mau bekerja dan berikan aku posisi. Itu minta yang besar. Amin. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Saya mau kasih tahu saudara, ini bukan cita-cita saya. Saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi gembala. Kalau pendeta aja sih gampang, khotbah-khotbah. Gembala itu nggak mudah saudara. Halo, nyicil tanah ini kalau nggak bayar yang ditagih siapa? Gembala. Pulau Intan kontraktor kalau belum bayar, bukan Pak Novian, saudara ketua panitianya. Dia yang banyak selfie di story, tapi saya yang ditagih saudaraku. Halo, shalom. Amin. Maka mintalah yang besar, saudara. Halo, shalom. Amin. Ya. Jadi jika kamu minta pekerjaan, bukan hanya pekerjaan, mintalah pekerjaan dan posisi yang mempengaruhi orang. Minta yang lebih besar. Katakan amin. Amin. Engkau yang sedang mulai bisnis yang baru, buka sumur-sumur yang baru. Minta malam ini. Bukan sekedar jalan, tapi apa? Minta bisnis yang diberkati, yang berlimpah. Minta, saudaraku ingat, Ishak, Anda lihat. Kisah Ishak adalah kisah saudara dan saya. Ishak di zaman susah. Apa yang Tuhan katakan? Jangan pergi ke Mesir. Sebab negeri ini bicara apa? Kehidupan yang kuberikan kepadamu bukan seperti Mesir. Yang setelah kamu nabur, kamu harus ngambil air dari sungai Nil. Alias apa? Bergantung pada sungai Nil. Sumber daya yang kelihatan. Tuhan mau Anda, negeri yang Tuhan berikan pada Anda adalah negeri seperti tanah Kanaan. Israel sekarang. Yaitu bergunung-gunung, berlembah-lembah. Yang Tuhan memberikan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya apa? Saudaraku, setelah kamu nabur benihmu, arahkan hatimu hanya ke langit. Langit gambaran apa? Matamu tertuju pada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Hujan bicara berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa mengandalkan sumber daya yang kelihatan, bisa kering. Tapi Tuhan tidak pernah bangkrut. Persediaannya nggak akan habis. Saya ulangi, persediaannya nggak akan habis. Kamu nggak akan pernah bisa ngabisin persediaan Tuhan. Kamu minta banyak-banyak, persediaannya tetap ada bagimu. Maka malam ini mintalah yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kurang mantap aminnya, amin. Ya, saudaraku mintalah kepada Tuhan untuk Yesus lakukan dalam hidupmu menjalani kehidupan yang ditandai bukan dengan kekurangan. Tapi dengan kelimpahan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Dan keamanan. Ingat Yohanes pasal 10 bicara tentang gembala yang baik. Yohanes pasal 10 bicara gembala itu menuntun domba-dombanya ke air yang tenang. Ke rumput yang hijau.
Dan ketika sore dibawalah pulang ke kandang. 4 atau 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya pernah khotbah. Kandang di Timur Tengah itu enggak ada pintunya seperti kita, pintu koboi. Tidak ada. Itu seperti saudaraku, kalau Anda pergi, saya pernah tunjukkan kepada, mungkin bukan Pak Damai, istrinya Pak Damai. Ya, lewat dari Kairo, saudaraku ke Sinai, itu di sebelah kiri kanan ada penggembalaan suku Beduin, saudara. Ya, orang Beduin. Saya lihatin tuh loh kandang domba, nggak ada pintunya. Jadi domba dibawa masuk, siapa yang jadi pintu? Gembalanya. Maka Yesus berkata, akulah pintu ke arah domba. Saudaraku, jadi begitu domba semua masuk, Yesus jadi pintu. Artinya bahaya yang dari luar. Entahkah itu beruang, singa, serigala. Sebelum sampai domba harus lewat Yesus. Saudaraku, artinya apa? Anda dijaga dari bahaya dari luar. Dan suara embikan yang paling lirih di belakang kedengaran oleh gembala. Jadi Bapak Ibu, gembala atau Yesus berkata, akulah pintu yang ke arah domba. Ini bicara apa? Karena nggak ada pintu, Yesus satu-satunya pintu. Jadi Anda pasti terjaga aman. Mintalah yang besar. Katakan amin. Ya, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kesehatan. Kelimpahan apa? Damai sejahtera. Kelimpahan apa? Kasih karunia. Juga kelimpahan apa? Finansial. Ayo mintalah yang besar. Yang utang-utang. Jangan hanya minta Tuhan, aku minta supaya utangnya lunas. Itu boleh. Tapi minta lebih dari sekedar lunas. Amin. Artinya apa? Plus. Ingat janda yang anaknya mau dijabel. Elisa bikin mujizat. Minyak di janda itu ketika ditabur nggak habis-habis. Kemudian dijuallah minyak, dibayar utangnya, sisa dari hidup. Sisa dari apa? Hidup dari sisanya. Alias apa? Plus. Pas rema atau tema kita ulang tahun nanti. Rise again, back to glory. Bangkit kembali. Kembali kepada kemuliaan, kejayaan yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Seperti lagu tadi, nyatakanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Kanlah lagi kemuliaanmu dalam hidupku. Hidupku penuh mujizat. Siapa yang mau hidupnya penuh mujizat? Teriakkan 3 kali, 2, 3, grace, 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 1, 2, 3. Kurang mantap, 1, 2, 3. Grace, grace, grace. Artinya apa? Kasih karunia menyertai saudara. Amin? Yes? Oke, baca lagi 1, 2, 3 ayat ini. Ya, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, baca sama-sama. Oke, saudara, saya mau malam ini saya berikan kepada saudara sebuah tantangan. Mintalah kepada Tuhan Yesus hal-hal besar. Apa yang ingin Anda lihat dalam hidup Anda? Apa yang ingin Anda lihat dalam anak-anak Anda? Apa yang ingin Anda lihat dalam keluarga Anda? Dalam kesehatan Anda? Dalam keuangan Anda? Dalam karir? Dalam pekerjaan? Apa yang Anda minta kepada Tuhan saat Anda tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa Dia baik dan bahwa kasih-Nya pasti memberikan pada saudara. Dan Dia tidak akan tersinggung Anda minta-minta yang besar. Dia enggak akan berkata bawel lu. Enggak, saudaraku. Tuhan kita bukan Tuhan baperan. Kok enggak amin, saudaraku? Yes. Mungkin papah mamahmu, anakmu, saudara. Bisa aja kamu bilang gini. Non, Ci, Koh, Mas, Bang. Anak bilang bawel nih papi. Tapi Tuhan enggak pernah bilang kamu bawel. Sekalipun Tuhan tahu kamu cerewet. Tapi Dia enggak pernah bilang kamu bawel. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu kamu bawel. Tapi Dia enggak pernah ngomong kamu bawel. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Haleluya. Yes. Saudaraku minta kepada Tuhan. Supaya Anda menjalani hidup yang ditandai dengan kelimpahan. Bukan dengan kekurangan.
Pak, Bu, saya mengalami hidup penuh mujizat. Saya mengalami hidup penuh dengan kelimpahan. Kalau Anda mungkin lihat beberapa hari yang lalu, story Instagram saya. Rumah saya masa kecil di Walikukun. Saudara, ketika saya ajak salah satu jemaat, pernah ke sana, namanya Kobili. Lihat rumah saya, dia ngomong gini, bener Pak, mirip kandang kambing, betul. Itu tahun sekarang udah diperbaiki sama yang punya. Kebayang tahun 74 saya hidup seperti apa. Di bawah garis kemiskinan. Ibu saya namanya pernah pura-pura masak nasi, betul. Enggak ada nasi dibuka. Kalau cerita-cerita itu ada, itu betul. Kadang ibu saya ninggalin kami semua. Kami enggak ada makanan, saya anak paling kecil. Apa yang saya lakukan? Saya bahasa roh saudaraku. Luwe, luwe. You know luwe. Bahasa Jawa artinya lapar, bukan bahasa roh, bahasa Jawa. Amin. Nanti kakak-kakak saya manain cecak. Dia bakar, dia kasih ke saya. Jadi saya kecil itu udah biasa makan cecak. Ketika saya makan cecak, kakak saya ngeliatin dengan keluar air liur. Rupanya saya dijadikan kelinci percobaan. Dia tanya, ditunggu, enak Gung? Enak. Dia manain lagi cecak, dibakarin lagi. Saya makan cecak tanpa nasi. Saudaraku, dibakar. Ada yang tanya mungkin, Pak rasanya kayak apa? Coba sendiri. Jangan suruh aku ngulangi itu lagi. Amin. Nehi semelekete, itu masa laluku. Halo, shalom. Amin. Tapi hari ini saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pak, Bu, dulu saya nggak pernah keluar negeri. Saya selalu lihat kalau di Walikukun ada pesawat lewat. Saya teriak, motor mabur, motor mabur. Maksudnya pesawat, pesawat. Saya panggil-panggil, nggak pernah saudaraku saya naik. Maka beberapa kali ketika saya balas dendam, saya naik pesawat, saya nggak mau masuk sebelum nama saya dipanggil. Betul saudara. Saya sering Bapak Ibu, di airport Surabaya, panggilan pertama para penumpang menuju Jakarta, menuju Balikpapan atau menuju apa, saya nggak mau. Panggilan kedua, belum. Padahal saya udah di situ. Panggilan ketiga, panggilan terakhir, saya belum. Baru biasanya panggil nama. Kepada penumpang, Tuan Agung Takaryana, segera begini, baru nama gue dipanggil. Dulu gue panggil lu gak datang. Sekarang gue gantian lu panggil gue. Balas dendam saudara. Halo, shalom. Amin, mintalah. Dan Tuhan lakukan kok. Shalom. Kurang mantap amin, shalom. Amin. Yes. Maka minta, Anda yang belum pernah keluar negeri minta. Minta yang jelas. Jangan keluar negeri kemudian dibawa ke timur-timur. Percuma saudaraku. Yang besar. Haleluya. Ya, amin. Kurang mantap nih aminnya ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Kurang mantap amin. Nah malam ini saya mau kamu tulis dalam catatan harian kamu. Boleh pakai kertas, boleh pakai handphone. Apa yang kamu minta kepada Tuhan. Karena kamu tahu dia mendengar doa-doamu. Kok enggak amin ya? Apa impianmu, harapanmu? Apa yang ingin kamu lihat terjadi dalam hidupmu? Halo, shalom. Bayangkan dulu apa yang ingin kamu lihat terjadi dalam hidupmu. Apa yang pengen kamu lihat terjadi dalam hidupmu? Minta, tulis. Kayaknya kok enggak yakin saudara. Yakin gak sih? Halo? Yes? Pak, Bu, dengerin. Dengar. Dulu saya bisnis bangkrut. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya kos satu kamar di dekat Pasar Baros. Dan zaman segitu, ini bicara mobil ya. Rame-ramenya Panther saat itu lagi ngetop. Saya mau beli Panther, nggak punya duit. Motor pun saya nggak punya. Saya datang ke dealer Panther. Saya minta yang gratis apa? Gambarnya. Saya tempel di kamar. Saya minta ini Tuhan. Betul. Setelah saya nikah, Tuhan kasih seperti yang saya minta. Enggak ada salahnya kok. Amin. Saudara, saya enggak mengajar teologi kemakmuran. Saya mengajar hubunganmu dengan dia, Bapa dan anak.
Asal kamu yang kamu minta untuk kemuliaan Dia, Tuhan mau kasih kok. Maka mumpung Pak, rumah saya kontrakan, mumpung masih kontrakan, pakai rumahmu untuk kemuliaan Tuhan. Buka komsel di situ. Amin. Yes, saya dari rumah kos, kamar kos, saya bimbing anak-anak pelajar. Saya pakai kamar saya untuk bimbing saudara. Mungkin Anda nggak tahu sih ya, Anda tahu Bu Rina pendoa, suaminya almarhum namanya Bang Sintong. Saudaraku dulu ketika SMA, saya yang bimbing dia di kamar saya. Saudaraku ini anak nakal sekali, saya bimbing tentang keselamatan, tentang ini. Saudara, dia BTL, Batak tembak langsung. Dari Lubuk Linggo, nggak lewat Medan, langsung ke Bandung. Saudara saya bimbing, saya buka kamar saya untuk membimbing anak-anak pelajar. Saya buka, saudaraku rumah kontrakan saya untuk membimbing anak-anak mahasiswa. Saya buka komsel, saya buka, saudaraku mumpung saya belum punya rumah. Dan apa yang saya tabur, Tuhan kasih saya tuaian. Ingat Tuhan bilang apa? Tabur. Amin. Tuhan gak pernah kompromi soal menabur. Sekalipun kamu lagi susah, tabur. Apa yang bisa kamu tabur? Mumpung saudaraku, saya punya motor satu, saya pernah jadi ketua youth. Satu motor itu saya antar jemput anak-anak youth saudaraku. Dan Tuhan kasih panen. Oke, sekarang masih bukan bicara soal nabur, minta. Apa yang Anda pengen lihat dalam hidup Anda? Apa yang pengen Anda lihat pada anak-anak Anda? Kalau hari ini mungkin anak-anak Anda bermasalah, apa yang pengen Anda lihat? Imajinasikan dulu, minta, catat. Anda boleh tulis nanti. Tuangkan dalam pikiranmu, pulang dari sini ingat. Hari ini 31 Juli. Tanggal terakhir di bulan 7 ini. Catat, apa yang kamu minta? Mintalah yang besar. Amin. Yes. Halo. Termasuk saudaraku, saya juga punya permintaan. Untuk apa saya bangun gedung kalau kosong? Saya minta ribuan jiwa. Kalau 5.000 tempat duduk sudah jadi, saya mau bikin 4 kali ibadah berarti 20.000 jiwa. Saya minta supaya penuh saudaraku. Bandung penuh kemuliaan. Kita bersyukur Tuhan kasih saudaraku secara administratif wilayah kota Cimahi. Tapi secara lokasi nempel dengan Bandung. Bukan Cimahinya yang di daerah sana, tapi yang nempel. You masuk tol, 500 meter sudah kota Bandung. Betul? Amin? Iya, 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri, udah masuk Bandung. Orang-orang Bandung Selatan, Anda lihat, dengan yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, ibadah semakin tidak mudah di Indonesia untuk kita minoritas. Tuhan udah kasih gedung dengan IMB gereja. Artinya apa? Prepare untuk ke depan. Apalagi kalau gereja-gereja di mall, dengan mall dikerubutin dengan Rojali, Rohana, Rohalus, Robaida. Tadi lama-lama mall kolab. Gereja di situ susah. Kalau nggak bisa operasional, saudaraku kita udah punya gedung. Semua pada kesini nanti. Wah penuh ini. BTC pun kesini penuh saudaraku. Maka Anda yang menikah, yang mau menikah, beranak cuculah, bertambahlah banyak. Amin. Jangan punya anak cuma 1, 7 gitu loh minimal. Supaya penuhilah tempat ini saudaraku dengan jiwa-jiwa. Amin. Pak Damai kayaknya semangat sekali, pengen mana lagi? Oke, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya mau kamu tulis apa yang kamu minta. Apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini. Di area kehidupan mana kamu pengen melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuliskan semuanya. Tulis apa yang pengen kamu lihat terjadi dengan iman di hatimu. Dan percaya Tuhan akan menyediakannya. Jangan minta hal-hal yang kecil. Mintalah hal yang besar. Kok enggak amin? Nah saudaraku, kenapa Tuhan senang? Ketika engkau minta yang besar. Katakan yes. Oke, nanti saya beri waktu, luangkan waktu sejenak, berdiam diri. Minta sama Tuhan. Dia yang mengubah air jadi anggur. Dia yang bikin orang lumpuh berjalan. Dia yang membuat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makan kenyang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Halo, amin. Dia juga yang
menyediakan untuk 3.000 orang dengan 7 roti. Dia Allah yang sama, Tuhan yang hidup. Dia masih Allah yang sama. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ambil kunci C ya. Amin. Minta sama Tuhan. Bilang kiri kananmu, minta yang besar. Amin. Anda, saudaraku, halo shalom. Anda yang mulai bisnis, mungkin mulai kecil. Bisnis apa bang? Kecil-kecil aja pak, mulai ubah kata-katanya. Saya baru mulai bisnis pak, ini bisnis besar. Walaupun sekarang masih kecil, ini bisnis besar. Mulai, sebab mulutmu adalah nabimu. Apa yang kau katakan hidup mati dikuasai lidah. Ketika saya bertanya bukan lip service, gimana kabar saudara? Dengan iman, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara, apa yang saya minta Tuhan, pakai saya untuk jadi alatmu. Pakai saya untuk menyatakan kemuliaanmu. Itu permintaan saya. Pakai saya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja doa saya. Saudara, kalau Anda lihat semalam KKR, kok mudah sekali, orang tuli ada beberapa orang dengar. Apa yang saya lakukan? Cuma tumpang tangan kok. Saya cuma taruh tangan saya di kuping dia. Tuhan yang melakukan yang supranatural. Ada yang tanya, saudaraku, ada yang tanya, wah kayaknya Pak Pendeta ini sakti sekali. Enggak. Saudaraku, saya bukan sakti, bukan. Tapi Roh Kudus dalam diri saya mengerjakannya. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan kok. Ketika saya mempercayainya, saya istirahat, mujizat terjadi. Saya percaya ini baru 2 kali KKR kesembuhan. Bulan depan 27 Agustus saya yakin lebih banyak lagi mujizat. Amin. Buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh berjalan, kanker sembuh semuanya. Amin. Dokter Diana bukan hanya minta kesembuhan, minta panjang umur jadi berkat yang luar biasa. Saya berdoa hari ini saudaraku, lihat kiri kanan, depan belakang saudaraku. Mungkin Anda lihat kayaknya tampang-tampang orang yang gak meyakinkan. Tapi dengar, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Perkara-perkara besar akan terjadi. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Pak Bu, kalau orang meragukan kamu enggak masalah. Saya mau kasih tahu saudara. Saya pernah punya panggilan untuk jadi pendeta tahun 90. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendukung saya. Saya datang kepada pendeta saya. Pak, saya mau jadi pendeta. Kamu harus sekolah Alkitab. Iya. Saya gak punya biaya, cari sponsor. Gak ada orang yang kasih sponsor saya. Mereka semua ragu. Bahkan ketika saya kecil di Pemalang. Pendeta saya di Pemalang, saudaraku. Bilang sama kakak saya, Pak Alek. Lek, kamu tamat SMA, saya masih SD. Kamu sekolah ya, STT Duta Wacana supaya kamu jadi pendeta di sini. Pak Alek bilang, enggak Pak Pendeta, saya mau jadi insinyur. Kakak saya bilang begitu. Saya dengar kakak saya begitu, saya datengin namanya anak kecil. Pak Pendeta, saya aja nanti, kamu gak ada potongan. Gak ada potongan. Saudaraku, orang boleh meragukan kamu. Mintalah. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Amin. Saya tahu ada beberapa orang yang mungkin engkau sedang pusing dengan suamimu, pusing dengan anakmu, pusing dengan keuanganmu. Mintalah, lihat apa yang kamu pengen lihat terjadi dalam kehidupanmu. Minta malam ini. Dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Amin. Ketika engkau percaya, istirahat. Amin. Nah, saudaraku, satu ayat lagi terakhir. Yakobus, saudara. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang ngomong menakjubkan kok enggak ekspresi menakjubkan. Mau pakai gaya Surabaya gitu loh, menakjubkan. Shalom. Coba saya tanya, makanan ini kalau enak enggak? Kalau enak kan, enak kan begitu. Enak enggak? Enak. Enggak ada ekspresinya, saudaraku. Kayak orang mau mati, semangat dong. Amin. Doa sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh
dari orang yang benar, memiliki kuasa yang dan membawa hasil yang menakjubkan, yang luar biasa. Amin. Minggu lalu saya seminar. Ada banyak pendeta senior datengin saya, saudaraku. Ada orang-orang yang lebih senior dari saya datengin saya. Pastor Agung, yang lagi membangun ya, semua pada dengar. Gimana caranya? Kok bisa dapat IMB? Saya lihat di YouTube, saya tanya, dari mana? Lihat di YouTube. Saya kenal juga baru. Saya lagi makan, saudara. Tiba-tiba datengin saya. Anda lihat, menakjubkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar. Nah, ini yang menjadi salah kaprah, banyak orang gak nangkep. Apakah saya orang benar, Pak? Saya mau tanya, kalau dengan perbuatan dan kelakuanmu, gak ada satupun di sini orang benar. Tapi kebenaran ini bukan karena perbuatan kita. Kebenaran ini identitas yang diberikan, dianugerahkan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Yesus yang tidak kenal dosa, Yesus yang adalah kebenaran dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa ini menjadi orang benar. Maka bagian A, hendaklah kamu sekalian saling ngaku salah dan saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda jatuh, itu bukan dosa tapi salah. Maka kamu akui, minta ampun, minta maaf, Tuhan aku salah. Seperti seorang anak kepada Bapa. Tapi seorang anak yang salah, identitasnya sebagai anak gak akan hilang. Betul betul. Shalom. Pak Effendi anaknya berapa? 2. Pernah bikin salah gak? Sering. Begitu salah, kamu bukan anakku lagi, gitu? Enggak. Ya toh iya, Pak Miming anaknya berapa? 3, bukan 5, 3. Pernah bikin salah? Pernah nilainya jelek? Apakah begitu nilai jelek? Ini anak tetangga, kan enggak kan? Tapi kalau baik baru anak papa, enggak. Nilai jelek, nakal, bagus, enggak ngubah apapun. Tetap anak. Sama, saudaraku, you salah pun kamu tetap orang benar. Oh enggak, amin ya. Yakin? Saudara, ingat loh, orang benar di sini bukan sekedar, oh kamu yang orangnya benar. Enggak. Sebab kebenaran kita tuh diberikan, dianugerahkan. Sebab kita enggak pernah jadi orang benar dengan kelakuan kita sampai kapanpun dol, enggak bisa. Kita jadi benar karena apa? Kita ditukar sama Yesus. Yesus yang adalah kebenaran dijadikan dosa. Maka yang disalib di situ, saudaraku, dosa-dosa Anda. Saudara dan saya hidup Anda yang lama dipakukan di sana, sehingga kita sekarang memiliki jubah kebenaran. Kita ini pakai jubah, namanya jubah apa? Kebenaran. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Jadi Bapa, dengar ini. Bapa gak pernah lihat kamu. Bapa lihatnya apa? Yesus yang menutup kamu. Maka apa? Kamu tetap orang benar. Nih dengar ya. Ini. Anggur dan hosti. Anda lihat. Tapi begitu ditutup sama tisu. Apa yang Anda lihat? Tisu. Apa yang saudara lihat? Tisu. Sama. Ini saya, ini Yesus. Ketika saya diginiin, saudaraku, iblis gak bisa menjamah Anda. Karena iblis gak bisa menemukan Anda. Maka saya katakan Anda bukan golongan orang yang bisa ditelan oleh iblis. Karena Anda ada di dalam Yesus. Bahkan Bapa di surga gak bisa melihat Anda. Bapa melihat apa? Yesus. Maka kamu selalu benar. Kedudukanmu tetap orang benar. Nah, orang benar ini kalau doanya sungguh-sungguh, besar kuasanya. Dan membawa hasil yang dahsyat.
Masalahnya kamu gak pernah minta sama Tuhan. Minta hari ini. Shalom. Ayo minta. Tundukkan kepala saudara. Jangan kepala orang lain kamu tundukkan. Tundukkan kepalamu sendiri. Amin. Konda amin. Ya. Shalom. Lambaikan tangannya. Shalom. Tundukkan kepalamu. Pak, ada yang tanya saya, emang doa harus tunduk kepala supaya konsentrasi? Emang doa harus tutup mata? Enggak. Apalagi kalau lagi nyetir doa tutup mata, tabrakan kamu. Boleh melek. Tapi untuk supaya konsen, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Tuliskan apa yang kamu minta hari ini. Saya memberikan sebuah tantangan buat saudara. Yesus yang mengubah air menjadi anggur terbaik, bukan sekedar anggur. Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Yesus yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan mengulanginya dengan 7 roti untuk 3.000 orang. Yesus yang membangkitkan orang mati dan mengalahkan kematian. Dia Yesus yang sama yang hari ini ada di tempat ini. Mintalah apa yang Anda perlukan dari Tuhan. Dia mengasihi Anda dengan kasih-Nya yang luar biasa. Yang percaya berkata amin. Dia peduli dengan impian-impian dan harapanmu. Dia peduli dengan keinginanmu. Percayalah, Dia mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Amin, amin, amin. Jangan hanya minta yang kecil. Perbesar iman Anda untuk percaya pada kemurahan Tuhan, pada kebaikan Tuhan. Saya mau saudaraku malam ini, angkat tangan saudara. Tulis di hati Anda. Nanti pulang, catat di handphone Anda. Taruh di kamar Anda. Apa yang kamu minta hari ini 31 Juli. Apa yang pengen kamu lihat terjadi dalam hidupmu. Di area kehidupan mana kamu pengen melihat kuasa Tuhan bekerja. Tulis semuanya. Tulis apa yang pengen kamu lihat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dia mendengar doamu, Dia menyediakannya. Mintalah kepada Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Ada banyak orang terkecoh dengan ayat dari Yakobus tadi. Mereka berpikir, aku bukan benar, aku bukan orang benar. Aku baru saja salah. Gimana doaku berkuasa? Saya mau kasih tahu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bukan hanya membasuh semua dosamu, tapi juga memberikan anugerah kebenarannya sendiri kepadamu. Tahukah Anda tidak akan pernah kehilangan kebenaran ini? Yang percaya berkata amin. Kebenaranmu adalah anugerah dari Yesus. Dan itu sepenuhnya bergantung pada karya Yesus yang sempurna. Bukan pada ketaatanmu, tapi pada ketaatannya. Jadi karena Anda selamanya benar di dalam Yesus, malam ini gak ada alasan untuk Tuhan tidak mendengar doamu. Firman Tuhan berkata, doa orang benar. Anda orang benar. Dan hari ini berdoa, naikkan doamu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau sudah terhubung langsung dengan Dia. Dan saat kamu orang benar berdoa, Dia mendengar. Jadi apa yang ada dalam hatimu? Apa engkau sedang menghadapi masalah di dalam studimu, anak-anak muda? Atau engkau di dalam pekerjaanmu? Atau engkau sedang menghadapi masalah yang rumit di dalam keluargamu? Apakah anakmu atau orang tuamu sedang membuatmu kesulitan? Apakah kau sedang mengkhawatirkan bagaimana caramu membayar cicilan-cicilan, tagihan-tagihan atau hutang-hutangmu? Atau adakah masalah kesehatan yang serius yang menimpa tubuhmu? Dengar baik-baik, mintalah yang besar. Bukan sekedar lunas hutang, tapi plus. Bukan sekedar sembuh, tapi panjang umur. Bukan sekedar bisnis kecil, tapi berbisnis yang luar biasa. Yang menjadi berkat. Mintalah hal-hal yang besar. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata,
Doa orang benar. Anda dan saya adalah orang benar. Yang dengan sungguh-sungguh berdoa. Besar kuasanya dan hasilnya menakjubkan. Catat malam ini. 31 Juli 2025. Catat dalam harianmu, dalam buku harianmu. Catat itu sebagai reminder. Ingatkan dirimu sendiri. Malam ini, mari saudaraku luangkan waktumu berdoa. Angkat tangan saudara berdoa. Saya bersepakat dengan saudara. Tuhan Yesus berkata, mintalah. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan lebih besar. Doamu malam ini akan membawa hasil yang menakjubkan. Doamu malam ini akan membawa dampak yang luar biasa. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antaramu. Saya percaya dia tidak akan meninggalkan apa yang sudah dimulainya. Dia akan meneruskannya sampai selesai. Angkat tangan Bapak Ibu mulai berdoa. Catat itu. Mintalah hal yang besar. Mintalah hal yang besar. Kalau ada masalah dengan kesehatanmu, minta kesembuhan dan panjang umurmu. Jika ada masalah dengan cicilan-cicilan, dengan masalah-masalah keuanganmu, hari ini dengar baik-baik. Mintalah hikmat untuk kau menyelesaikan hutang-hutangmu. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, dia akan meneruskannya dengan baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia menjadi pintu bagi saudara. Angkat tangan saudara, saya berdoa. Grace and mercy and peace for you, for your family, for your husband, for your wife, for your children. Kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas saudara. Saya percaya, saudaraku, apa yang ada dalam hatimu, apa yang pengen engkau lihat dalam kehidupanmu, Tuhan lakukan bagimu. Minta malam ini, engkau orang benar. Kedudukanmu selalu benar di hadapan Tuhan. Terlepas dari apa yang kau lakukan, kalau engkau salah, minta maaf kesalahanmu. Tapi itu tidak mengubah identitasmu sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya dan hasilnya menakjubkan. Kasih karunia, kemurahan dan damai sejahtera Bapa mengalir melimpah ruah atasmu. Saudaraku, mari kita buat sejarah malam ini. Semua permintaan dan doamu engkau catat baik-baik dalam buku harian saudara. Boleh engkau catat di handphone, di kertas, di buku. Mintalah yang besar dan dengar, engkau minta sebagai orang benar. Dan mintalah dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan dalam kitab Yakobus berkata, doa orang benar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya dan hasilnya menakjubkan. Saya percaya karena ada banyak perkara menakjubkan. Engkau menjadi langganan mujizat dalam seluruh aspek kehidupanmu terjadi dalam nama Yesus. Saya akan melihat orang-orang hebat di tempat ini. Saya akan melihat bangkitnya orang-orang besar. Bangkitnya orang-orang berpengaruh. Bangkitnya pemimpin-pemimpin. Bangkitnya orang-orang besar. Haleluya. Itu terjadi padamu. Mungkin orang meragukan kamu, enggak apa-apa. Mungkin tampang kita diragukan orang, enggak meyakinkan, enggak apa-apa. Tapi roh yang ada dalam dirimu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Tuhan Yesus memeteraikan perjanjiannya yang baru berdasarkan kasih karunia dengan darahnya. Yang malam ini kita peringati. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah, ambil dan makan dalam nama Yesus. Boleh angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu.
Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian. Mari minum dalam nama Yesus dengan iman. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Lihat saya baik-baik. Dengerin Bapak Ibu, ini bukan pemanis. Grace to you, grace to you, grace to you. Amin. Ya, pulang dari sini Anda ucapkan grace to me, grace to me. Anda akan melihat kasih karunia yang tidak engkau upayakan terjadi bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu, untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus malam ini. Kamu boleh makan dan minum darah Yesus. Maka semua yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuh. Dan hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami berdoa. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh didoakan. Besar kuasanya dan hasilnya menakjubkan. Maka kami akan melihat perkara-perkara yang menakjubkan terjadi pada kehidupan kami semua. Amin. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Setiap taburan saudara menjadi panen yang dahsyat. Sehingga Tuhan menyediakan benih lagi. Benih yang lebih banyak untuk ditabur. Dan panen yang lebih hebat lagi dalam hidup saudara. Dan sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Bapa, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara.